humanisme lahir di tengah-tengah dunia yang disebut peradaban modern. Cuma sebelum masuk ke humanisme sedikit saya ingin ngomong apa sih modern itu. Banyak orang salah definisi tentang peradaban yang kita sebut modern. Modern itu kalau dari akar katanya, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'a huda ila yaumiddin. Amma ba'du. Bismillah, kita lanjutkan ngaji kita, ngaji filsafat season ke, tidak tahu season ke berapa. Kita pertemuan kedua untuk season dalam tema filsafat modern Barat. Seperti saya bilang minggu lalu, dari dunia Islam kita balik lagi ke Barat. Cuma sebelum ke kontemporer kita harus ngerti dulu basisnya Barat yang disebut filsafat modern, yang itu yang hingga hari ini belum bisa kita taklukkan. Jadi orang-orang Islam masih belum. Dari modern sampai Barat sekarang geser ke postmodern, Islam juga masih belum kelihatan. Tidak tahu nanti mungkin ada yang setelah postmodern. Ada filosof baru India yang nulis buku judulnya Beyond Postmodernisme. Jadi modern kita kalah, postmodern kita masih belum paham. Sekarang sudah muncul Beyond Postmodernisme. Tambah lama tambah kalah kita. Ya mungkin pakai teori lain. Sebelum kita kalah habis-habisan nyari jalur lain aja. Jadi nggak usah berlomba di situ. Oke, bismillah. Karena saya tidak tahu ya, mungkin semakin sedikit di dunia kita, dunia timur, termasuk dunia Islam, apalagi dunia Indonesia, orang-orang yang mau berpikir serius. Yo, nek bahasa kasarnya belajarlah logika dikit-dikit, belajarlah mantek dikit-dikit. Karena rasional itu nggak mesti benar, bisa direkayasa, bisa diatur-atur. Dan orang Indonesia semakin langka yang kayak gitu. Coba kamu lihat tadi sore baru saya nonton TV itu, gini ya caranya mikir orang-orang itu, campur baur. Kemarin mungkin ada yang lihat ILC itu, Indonesia Lions Club itu, coba dengerin satu-satu, masuk akal semua. Cuma campur. Campur itu orang kalau ngomong nggak bisa membedakan ini levelnya logika, apa level etika, apa level hukum, apa level estetika. Pokoknya campur nggak karu-karuan. Ya mesti bener kabeh, nggak ada yang tabrakan sebenarnya. Cuma ya saling rasa-rasanya ketika kamu nggak ngerti terus seolah-olah itu tabrakan. Maka kadang-kadang perlulah dikit-dikit belajar mantek, belajar filsafat, biar berpikir mendalam. Jadi kalau kamu sudah capek nonton TV, sudah capek dengerin orang debat, dengerin orang diskusi, tidak jelas, tidak karu-karuan, paling tidak tiap malam Kamis kita katarsis. Kita lihat orang-orang yang berpikir mendalam, yang serius mikir hidupnya. Apalagi tema hari ini, humanisme. Minggu lalu saya sudah ngomong Renaissance sama Aufklärung. Di antara yang itu nanti melahirkan modernisme, yang karakter paling kuatnya adalah lahirnya yang disebut humanisme. Humanisme itu mungkin kalau di bahasa Indonesia kan apa? Isme tentang manusia. Human tapi sifatnya isme. Dan ini
luar biasa, tema yang banyak orang seneng sekaligus banyak orang juga tidak seneng. Banyak orang yang suka dengan humanisme karena dianggapnya humanisme itu membawa pada dunia manusia, kemanusiaan, bikin manusia jadi manusia. Tapi banyak juga yang nggak seneng, karena dalam humanisme ada antroposentrisme, manusia jadi pusatnya. Banyak kalangan agamawan yang tidak seneng karena bagi mereka pusat itu tidak boleh manusia, pusat itu harus Tuhan. Ranking 2 Nabi, ranking 3 apa? Ya ijma jane ya manusia padha wae, Nabi juga manusia. Pokoknya nomor 1 harus Tuhan. Dari teosentrisme tidak boleh diganti jadi antroposentrisme. Sementara itulah yang dipakai oleh humanisme. Jangan salah, dulu nenek moyang kita bikin Pancasila itu yang nomor 2 kan humanisme, kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu sebenarnya humanisme. Saya tidak tahu, dulu mungkin yang ahli filsafat Pancasila nanti bisa menjelaskan dari mana sangkan parannya Bung Karno dan kawan-kawan sampai menemukan filsafat humanisme. Itu kira-kira ngambil humanismenya siapa sih? Saya nggak terlalu paham P4. Mungkin nek ngerti P4 nanti kelihatan. Oh, itu toh humanisme itu toh yang diambil, mungkin gitu. Cuma karena Pancasilaku itu jelek, jadi tidak ngerti aku humanisme sila kedua yang adil dan beradab itu. Adab itu maksudnya apa sih? Maksudnya beretika apa yang itu perlu didefinisikan. Kamu tiap hari kan baca itu kan, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab. Coba nanti ditanya presiden-presiden kita itu ngerti nggak maksudnya beradab? Adab itu apa? Kemanusiaan, manusia itu apa? Kemanusiaan itu apa? Bedanya apa manusia dengan kemanusiaan? Nah, itu kita jarang mikir sampai segitunya dalam semua hal. Ya, bismillah, kita mulai humanisme. Bikin manusia jadi manusia, bikin hidup lebih hidup, kayak semboyannya rokok. Ya, ada yang merokoknya di sini bikin hidup lebih hidup. Ya, ya kalau ada yang bawa pagi-pagi jangan disedot sendiri. Masa kayak kancane, cuma dapat asapnya. Bismillah, humanisme lahir di tengah-tengah dunia yang disebut peradaban modern. Cuma sebelum masuk ke humanisme sedikit saya ingin ngomong apa sih modern itu. Banyak orang salah definisi tentang peradaban yang kita sebut modern. Modern itu kalau dari akar katanya itu sebenarnya bahasa Latin moderna, artinya sekarang atau baru atau masa kini. Itu secara literal gitu. Biasanya orang makainya untuk kebaruan, tapi sebenarnya diartikan sekarang juga. Nah, sekarang itu kan pasti baru. Terus masa kini, ya masa kini itu ya sekarang. Jadi intinya berarti secara harfiah kalau kamu punya baju baru bisa disebut saya punya baju modern. Kamu punya pacar baru bisa disebut pacarku modern. Secara harfiah kata-kata. Jadi modern dari arti kata moderna. Oke, setiap orang bisa disebut manusia modern kalau gaya hidup dan perilaku hidupnya kekinian. Bahasa hari ini kalau dia up to date, tidak out of date, tidak jadul, itu berarti dia orang modern. Istilah ini agak rancu dengan kalau hari ini kalian pakai istilah kontemporer. Kontemporer itu juga kekinian. Filsafat kontemporer yang kekinian itu hakikatnya ya dari segi definisi sebenarnya ya filsafat modern juga. Dari sisi kata-kata itu filsafat hari ini juga, meskipun kamu sebut ini sekarang sudah postmodern, Pak. Postmodern itu hari ini hakikatnya ya modern juga.
tadi ada beyond postmodern, itu juga modern juga dari sisi lafalnya, karena modern artinya baru. Mahasiswa baru berarti mahasiswa modern. Kalau mahasiswa lama berarti mahasiswa jadul. Orang lulus, itu apalagi. Iya. Kalah sama HP kan, HP itu kan selalu baru. Kamu masih jadul aja. Harusnya sudah baru status sejak dulu mahasiswa S1 aja. Kapan S2-nya? Sejak dulu S2 harusnya 2 tahun, sudah bertahun-tahun sampai 5 tahun loh. Kamu kok jadul terus? HP aja tiap tahun bisa serinya ganti 2 kali. Kamu sampai 6 tahun, 7 tahun tidak ganti-ganti serinya. S1 terus. Oke, maka kamu harus jadi orang yang modern. Oke, nah itu dari sisi kata-kata. Cuma dari sisi istilah, modern menandai satu fase peradaban manusia. Kalau saya sebut peradaban berarti ini sudah mengakar, sudah meluas, sudah mendalam modus hidup manusia. Tidak sekedar sifatnya lokal atau temporer atau kontekstual. Ketika sesuatu disebut peradaban, berarti pengaruhnya sudah luar biasa. Jadi modern adalah identitas bagi satu era, bagi satu zaman, yang itu secara definitif disebut dimulai sekitar abad 15 kurang lebih. Awalnya sebenarnya era Big Bang-nya minggu lalu yang tersebut Renaissance, abad 14 agak akhir, yang itu menjadi dewasa sekitar abad 18. Tapi status modern, filsafat yang disebut modern itu sekitar tahun 1500-an, abad ke-15. Tadi kalau kamu tanya, loh tadi kan definisinya modern itu baru, Pak. Berarti orang klasik pun abad tengah pun pada zamannya juga modern. Iya, cuma dari sisi definisi istilah mereka tidak disebut modern karena mereka tidak punya kesadaran modern. Jadi kesadaran modern itu kesadaran kekinian, kesadaran bahwa aku hidup sekarang di sini hari ini untuk besok. Kan banyak orang yang hidupnya sebenarnya hidupnya sekarang, cuma orientasinya ke masa lalu. Cara melihatnya ke belakang. Yang dipedomaninya, apakah aku sesuai dengan masa lalu apa enggak? Apakah sesuai dengan tradisi yang sudah berjalan apa enggak? Lihatnya ke belakang. Nah, kesadaran bahwa aku hidup sekarang harus berjuang biar masa depan lebih baik, itu yang disebut kesadaran modern. Kenapa kok abad tengah tidak disebut modern? Karena secara umum di abad tengah orang orientasinya ke belakang, mencari kebenaran-kebenaran yang abadi yang ada sejak awal sampai akhir. Kebenaran eskatologis ke atas, ke belakang. Tapi tidak ada yang pikir ke depan. Tidak ada yang berpikir hari ini ada apa. Ya kayak season yang lalu kita membahas filsafat Islam, itu kan terasa bahwa tinggi-tinggi luar biasa teorinya, tapi tidak ada bau kehidupan saat itu sedikit pun. Nggak dibahas kira-kira zaman Ibnu Rus itu perekonomian kayak gimana ya. Kira-kira zaman Ibnu Sina itu orang banyak yang tani apa banyak yang dagang ya. Kira-kira rajanya adil nggak sih zaman Ibnu Khaldun itu. Nggak dibahas. Yang dibahas barang-barang abstrak, barang-barang langit, barang-barang out of date, yang itu dianggap punya nilai perennial, dianggap punya nilai yang abadi kapanpun dan dimanapun. Itu yang membuat era itu tidak disebut modern, karena orangnya tidak punya kesadaran modern. Kesadaran modern itu ada keywordnya tak tulis di bawah. Kesadaran bahwa hidup ini berubah, kesadaran bahwa hidup ini bergerak maju, kesadaran bahwa kamu harus juga mau berubah karena kehidupan ini berubah, kesadaran revolusioner atau kesadaran evolusioner.
Tidak cuma revolusi. Mungkin ada yang susah bikin revolusi, ya harus evolusi. Tapi yang jelas kamu harus punya kesadaran berkembang. Tidak boleh macet, nggak boleh mandek bahwa ya sudah, aku sudah benar, ini sudah pas. Cirinya orang yang macet dan mandek adalah dia merasa benar. Siapapun yang merasa benar, maka saat itu juga dia akan berhenti. Kalau dia berhenti berarti tidak akan berkembang lagi. Wong sudah merasa benar kok, mau nyari apa lagi? Kalau kamu, Pak, ini Pak satu-satunya, ya ini yang tak cari ya. Sudah, kalau kamu sudah nemu yang kamu cari, berarti kamu berhenti, sudah mandek. Tidak akan berkembang lagi. Tidak punya kesadaran evolutif, apalagi revolutif. Tidak punya kesadaran berubah. Dan tidak akan maju lagi. Sudah wong selesai kok. Yang namanya maju itu kan berkembang ke arah yang lebih baik. Makanya Islam itu kan nyuruh kita selalu wastabiqul khairat, berlomba-lomba, tidak mandek. Berlomba-lomba itu ya lari terus, jangan sampai disalib oleh yang lain. Yang lain lebih bagus, aku harus lebih bagus lagi. Sebenarnya itu kesadaran modern. Hari ini harus lebih baik dari kemarin, dan besok harus lebih baik dari hari ini. Itu kesadaran modern, kesadaran progresif, kesadaran untuk maju. Ya cuma kita sering milih dalilnya tidak dalil yang itu. Dalil itu kan kamu pilih sesuai kondisimu masing-masing. Pokoknya sing enak sama versimu lah. Kalau lagi kalah ya cari dalil Jabariyah. Itu takdir, itu kan gitu. Kalau lagi menang, lagi enak, cari dalil Qadariyah. Sopo, aku kan. Nah, itu kan dalil Qadariyah yang dipakai. Nanti kalau lagi kalah, lagi terpuruk, enggak apa-apa, itu takdir. Kita berusaha lagi, semoga takdirnya. Nah, gitu. Itu dalilnya mele. Tapi sebenarnya agama nggak nyuruh gitu. Apa iya sih kamu harus milih-milih dalil? Makanya katanya Fazlur Rahman, janganlah. Jangan dipilih kayak gitu. Diambil semangat besarnya, semangat umumnya, ideal moral umumnya apa. Jangan ambil dikit-dikit yang spesifik. Karena kalau kamu potong dikit-dikit, biasanya itu kamu pilih yang melegalkan kepentinganmu. Ya kan? Kamu bolos saja nyari dalil, nggak masuk kuliah nyari dalil, males makan nyari dalil, dikasih temenmu, dimintai temenmu utangan duit nyari dalil. Nah, apa-apa sesuai kepentinganmu. Oke, orang-orang yang seperti itu sebenarnya tidak modern, karena cara berpikirnya statis. Cirinya modern, nah ini kesadaran modern ada 3. Kalau tadi keywordnya, yang pertama, peradaban yang disebut modern itu sifatnya antroposentris. Kalau tadi keywordnya, yang pertama, peradaban yang disebut modern itu sifatnya antroposentris. Pusatnya pada manusia, manusia sebagai subjek, bukan manusia sebagai objek. Kalau di teosentris kan manusia ini objek, kamu adalah objek. Kalau objek kan berarti dia jadi hitop, jadi yang disuruh-suruh, yang diperintah-perintah. Kamu harus gini loh, kamu tidak boleh gitu loh. Hidup itu harusnya gini, hidup itu tidak boleh seperti itu. Itu kita objek. Tapi peradaban modern dicirikan manusia yang jadi subjek. Kamu orang dewasa, atur dirimu sendiri. Kamu ingin jadi apa, berjuanglah sendiri. Peroleh itu dengan usahamu sendiri. Subjek. Kan minggu lalu saya bilang orang-orang Barat itu sampai lahir Renaissance itu kan karena dia selalu dijadikan objek oleh gereja. A sampai Z dia disetir. Maka terjadi reformasi besar-besaran, termasuk dalam agama Kristen, yang melahirkan Protestanisme, Martin Luther dan kawan-kawan. Jadi membalik manusia jadi subjek, tidak lagi dia jadi objek. Termasuk dalam agama, meskipun nanti ada 2 corak. Yang satu corak, kalau dalam Islam namanya corak reformatif, corak tajdid. Yang satu sangat ekstrim dan jadi ateis. Dan yang setengah jalan ada yang jadi sekuler. Jadi
Porosnya satu, manusia dikembalikan lagi posisinya sebagai subjek. Nah, kalau dalam Al-Quran kan kita subjek karena katanya Allah, ini ja'ilun fil ardi khalifah. Kalau khalifah itu berarti ya dia punya otoritas, punya tanggung jawab untuk merajai dunia. Nah, itu bahasa modernnya. Kita itu subjek yang otonom, mandiri, punya kuasa atas dunia sesuai kapasitas kita masing-masing. Yang ini di abad sebelumnya tenggelam, hilang. Itu yang penting, kesadaran modern. Dan ini bagi saya, jargon ini simpel, tapi saya nggak yakin kamu sudah jadi subjek hari ini. Subjek itu berarti mandiri, berpikir sendiri, mengejar, mengidentifikasi apa keinginanmu, kemudian kamu kejar sendiri sesuai dengan kapasitasmu. Kalau sudah kayak gitu berarti kamu sudah subjek. Ya cirinya gampang. Kalau disuruh apa-apa mesti kamu tanya balik. Bikin makalah ya, mesti kamu. Berapa halaman Pak? Spasinya berapa Pak? Pinggirannya ya, kalau bikin susah, minta diatur. Kan kalau disuruh sudah mau apa aja bebas, terus mesti terus kamu tanya, anunya gimana Pak, itunya gimana. Berarti kamu nggak terlatih jadi subjek. Kamu bisanya harus diatur, harus diperintah-perintah. Nah itu yang beda. Termasuk yang levelnya pendidikan tinggi kayak kalian kan sudah mahasiswa kan. Mahasiswa pun ya gitu, nunggu diperintah, nunggu. Saya di kelas biasanya nggak ngasih buku, bukunya bebas. Itu pun nanti mesti banyak yang tanya, Pak, buku apa Pak yang harus saya pakai? Ngomong bebas, tinggal nyari. Nggak tak tanya lagi. Nanti terakhir kuliah mesti saya dikritik, bukunya tidak jelas. Nah itu mesti. Nah, bukunya semua buku bisa dibaca loh. Nggak tak ingin diatur. Maunya tak atur. Ini referensi wajib ya, harus dibaca. Kalau ini referensi sunnah, kalau ini referensi makro, mungkin gitu. Padahal wis tak bebas ke jadi subjek yang mandiri, kejar sendiri referensi dalam tema-tema itu. Tapi ya tetap dadak nanti tanya. Itu yang berat. Kalau di barat mungkin karena kesadaran modernnya sudah mulai berkembang, kelas itu sebenarnya nggak penting, nggak ceramah kayak gini mungkin malah diketawain. Jadi kalau di barat ya beberapa kali lah tak lihat. Zaman saya di Kanada, di Singapura mungkin gitu. Di kelas itu sebentar dosennya. Cek tema kita ini bisa ditemukan di sini, terus ngomong sebentar, paling nggak lama, nggak ada setengah jam terus selesai. Tapi mahasiswanya aktif luar biasa. Habis kuliah, Pak, saya konsultasi. Oh ya, nanti jam 10 sampai setengah 11 tak kasih waktu yang lain. Oh, kamu jam 11 sampai jam 12 masalahnya agak berat. Nah, nanti saya kira jadi intensif ngobrol sama dosennya di luar kelas. Jadi dia ngejar baca buku, tidak paham, ketemu dosennya, Pak ini tugasku gimana? Dosen, oh, jadi pinter, semuanya pinter sesuai kapasitasnya masing-masing. Kalau di Indonesia kan nggak jalan kayak gitu kan. Kamu nunggu dosennya ngomong apa, dicuatet terus difotokopi bareng-bareng, waktu ujian dihafalin. Habis ujian selesai kamu nggak dapat apa-apa. Ini itu yang terjadi selama ini. Kamu merasa, Pak saya sudah lulus S1 Pak, tapi merasa blank aja Pak, nggak ada apa-apa. Ya salahmu dewe. Ya kan? Semua mengeluh, blank Pak saya Pak, blank lah. Kamu 4 tahun kuliah ngapain aja? Lah kok gelem-gelemnya kamu disuruh ngapalin, disuruh anu. Harus mandiri, kamu ngerti yang kamu butuhkan. Jangan tergantung dosennya. Nek tergantung dosennya kamu kalah terus sama dosennya. Dihapusi pun kayak ya orang ngerti mesti. Karena kamu tidak mandiri. Jadi orang modern ya. Kita punya, harus subjekmu harus kuat, harus otonom, harus mandiri, harus itu cirinya orang modern. Jangan mimpi jadi postmodern kalau modern aja belum. Kalau kamu ujuk-ujuk postmodern, biasanya kamu nggak dapat apa-apa. Karena di postmodern terus kamu lebih dibebaskan lagi daripada di era modern. Dicairkan lagi. Yang modern ini sudah cair, mendobrak dominasi hegemoni agama, otoritas. Tapi nanti di postmo, dobrakannya modern itu lebih dicairkan lagi, itu lebih kacau lagi. Maka
Banyak mahasiswa yang lebih suka tiba-tiba ke era kontemporer, era postmodern, tapi nanti hasilnya mesti bingung malah. Karena kamu tidak akan ketemu, karena kebanyakan orang postmo agak nihilis, tidak ada kebenaran. Jadi kamu harus melewati modern dulu, bahkan menguasai dulu modern. Karena sebelum kamu menguasai modern, kamu akan pontang-panting di postmodern. Karena postmodern itu sebenarnya kelanjutannya modern. Sebagaimana modern itu hakikatnya kelanjutan dari abad tengah, meskipun dengan gaya yang berbeda. Ya itu kayak hitung-hitungan itu loh. Kalau kamu ngitung sampai 5, itu berarti kan kamu harus sudah punya 1, sudah punya 2, sudah punya 3, sudah punya 4, sudah baru punya 5. Kalau kamu sudah sampai 5, harusnya kamu sudah punya 4. Hari ini kan enggak mahasiswa itu, pinginnya langsung ujuk-ujuk 5. Padahal dia 1 belum, 2 belum, 3 belum, 4 belum, pinginnya pokoknya 5. Itu seolah-olah dia 5, padahal hakikatnya dia cuma punya 1. Yang 4 dia nggak punya. Dan itu yang biasanya sering harus kamu cermati. Jangan itu kamu benar sudah punya 5 atau punyanya cuma 1. Itu kan kayak kamu ilmu agamamu sudah level mahasiswa, tapi yang SD, SMP, aliyah lupa, hilang sudah. 1-nya hilang, 2-nya hilang, 3, 4-nya hilang. Garek 5 tok. Jadi kamu ilmunya sudah kelas advance, tapi yang dasar hilang. Begitu ditanya orang, Mas, kalau kayak gini boleh nggak, halal apa haram nggak? Oh itu macam-macam pendapatnya, bisa Syafi'i, bisa Hanafi, bisa jawab. Tapi lah, kalau Syafi'i gimana? Lupa. Pokoknya ditakoni apa-apa itu, wah itu perspektif dulu, dilihat dari mana dulu, tapi yang dasar sendiri hilang. Nah, itu yang kacau itu kan, kamu 1, 2, 3, 4-nya hilang, kamu ujuk-ujuk 5. Kalau sampean sendiri kayak gimana? Oh saya gini, dasarnya apa? Nggak tahu, tapi yang penting kan ini, itu manusia biasa itu. Kamu kehilangan 1, 2, 3, 4 tapi nggak sadar. Nah, makanya ini tak awali ngaji filsafat ini kan tak runtut pelan-pelan dari awal sampai sekarang. Mungkin kamu sudah ngebet kapan ini kontemporer, tak masukin dulu modern biar kamu ngerti. Itu dalam rangka biar kamu gak kehilangan 1, 2, 3, 4-nya ketika kamu nyampe 5. Oke, kesadaran kedua adalah kesadaran kritik. Jadi kesadaran untuk mencurigai, kesadaran untuk melacak jangan-jangan ada sesuatu atau banyak hal yang tidak sesuai porsi dan proporsinya. Itu kritik. Misalnya, kok manusia bisa ditindas oleh tradisi, padahal tradisi kan yang bikin manusia. Harusnya kan nggak sampai segitunya. Itu namanya kritik. Itu tafsirnya manusia kan? Ya benar itu dari Tuhan, kok sampai segitunya? Itu namanya kritik. Jadi kesadaran kritis. Kesadaran kritis itu lawannya kesadaran dogmatis, seperti di abad tengah. Ya kayak tak bilang tadi, kesadaran yang statis, mandek, karena orangnya sudah mengklaim dirinya pasti benar. Loh Islam itu misalnya agama ya, loh Islam itu memang pasti benar, luar biasa unggul, luar biasa luhur. Tapi pemahamanmu tentang Islam tidak pasti benar. Kenapa? Karena kapasitas. Islam sempurna kebenarannya, tapi akalmu terbatas. Dirimu sebagai manusia punya banyak sekali keterbatasan, maka pemahamanmu juga terbatas. Jangan merasa benar dulu. Sadari dulu, oh sementara sampai detik ini menurutku yang benar ini. Ya nggak tahu kalau besok ada wawasan baru. Nah, itu namanya kesadaran kritis. Yang itu di era sebelumnya nggak ada. Yang versi Ibnu Sina ya merasa kayak Ibnu Sina yang benar. Muridnya Ghazali merasa ya Ghazali yang benar. Muridnya Ibnu Rus ya merasa Ibnu Rus yang benar. Nah itu terus nggak mau dikritik. Pokoknya ya sudah benar, nggak usah diperdebatkan. Itu berarti tidak punya kesadaran kritis. Yang ketiga kesadaran progresif, kesadaran kemajuan. Sadarilah bahwa waktu itu awalnya. Waktu itu adalah sesuatu yang langka.
Ingatlah bahwa waktu itu nggak bisa diulang. Kesadaran progresif itu berarti orang memanfaatkan waktu sebaik-baiknya demi besok, lusa, dan seterusnya lebih baik. Jadi jangan sampai banyak waktu yang terbuang sia-sia. Maka orang modern kan dikenal sangat peduli dengan efisiensi waktu. Eman-eman loh waktumu itu, jangan dihambur-hamburkan, karena dia tidak bisa balik lagi. Ya kamu kan sekarang masih mimpi, coba ya zaman aliyah dulu aku gini, coba zaman SMP aku gini, kan kamu selalu gitu. Dan bisanya cuma ya gitu, coba-coba terus kelewat waktunya, nggak bisa dibaleni. Jadi karena dulu kamu nggak punya kesadaran progresif, waktunya nggak termanfaatkan dengan baik, kamu nggak mikir ke depan. Kamu merasa yo ini wis yang paling baik ekspresinya kan gitu. Karena kamu tadi mandek, maka kamu nggak mikir ke depannya seperti apa. Coba dulu waktu Alia tak tembak gitu, wah lumayan sekarang aku sudah punya pacar, nggak usah mikir-mikir lagi. Misalnya kan kamu gitu, wah waktu itu momennya pas janjane, cuma aku kok pemalu ya dulu itu, aku rugi salahmu dewe. Iya, kamu kehilangan momen kan, dan nggak bisa kembali lagi, sekarang sudah miliknya orang. Kamu nganggur sekarang, akhirnya bisanya cuma ngaji ning masjid. Iya. Sementara yang lain boncengan apel kemana-mana berdua, kamu cuma nongkrong di masjid. Iya. Sakitnya itu di sini loh. Oke, jadi sebelum ke humanisme, jadi ciri kesadaran modern. Kalau kamu ingin disebut orang modern, berarti dia mandiri, otonom, bebas, kritis, dan progresif. Mereka yang terikat oleh apapun, terkungkung oleh apapun, kemudian tidak kritis dan tidak berpikir maju, maka dia tidak bisa disebut modernis, tidak bisa disebut orang modern, karena itu ciri kesadaran modern. Nah, kesadaran semacam inilah nanti dalam dunia filsafat melahirkan namanya humanisme. Jadi paham isme tentang manusia. Cuma hati-hati memahami humanisme dalam filsafat. Kadang-kadang itu merujuk pada fase, era. Jadi jadi sifatnya historis, tapi juga kadang-kadang sifatnya ideologis, merujuk pada satu faham. Kalau itu satu era, biasanya disebut yang kayak kita bahas sekarang humanisme Renaissance. Itu era, karena era ketika Renaissance muncul, saat itu juga lahir namanya humanisme. Tapi secara umum humanisme itu dipahami sebagai sebentuk ideologi, sebuah aliran, sebuah cara berpikir yang memposisikan manusia sebagai sentral, sebagai pusat. Kadang disebut antroposentrisme, kadang disebut homo mensura, manusia sebagai ukuran atau manusia sebagai pusat. Jadi awas keliru. Yang satu ngomong sejarah, ngomong itu kayak istilah salaf itu loh. Salaf itu bisa fase sejarah, bisa aliran, bisa ideologi. Kan ada dalam Islam itu era salaf, terus era kholaf. Jadi makanya kalau ada pondok pesantren salaf, itu mungkin salaf di situ bukan salaf sebagai ideologi Salafi, Wahabi dan yang sejenis itu, tapi itu merujuk pada satu generasi sejarah yang disebut generasi salaf. Generasi salaf itu biasanya nabi, sahabat, tabi'in, tabi'in. Itu biasanya disebut generasi salaf. Setelah itu disebut generasi kholaf. Jadi kalau ada pondok, itu pondok NU kok Wahabi, pondok pesantren salaf. Enggak, itu maksudnya bukan salaf yang itu, tapi itu salaf yang fase sejarah. Sama kayak humanisme, ada humanisme Renaissance yang kita bahas ini, itu sebenarnya satu fase dalam sejarah. Yang itu
lahirnya diawali di Italia ketika Renaissance booming, ketika banyak sarjana-sarjana membuka lagi khazanah Helenisme, filsafat Yunani, termasuk juga yang diwarisi oleh Islam. Dari situ terus lahir satu gerakan yang nanti dari segi berpikir disebut humanisme, dari sisi kebudayaan disebut kebudayaan modern. Itu sejarahnya begitu. Sementara kalau yang ideologi berarti itu satu cara berpikir, satu modus bernalar yang memposisikan manusia sebagai pusat segalanya. Bagi orang-orang ini ya manusia intinya. Tuhan itu tergantung manusia. Disembah atau enggak disembah kan kuncinya ada pada manusia. Disetujui atau enggak disetujui ada Tuhan kan kuncinya ada pada manusia. Berarti sentralnya memang manusia. Saya mengesahkan Allah, Pak. Allah saya posisikan sebagai yang nomor satu. Loh ya kan kamu berarti intinya. Manusianya ternyata. Bukan Allahnya, meskipun Allah diposisikan nomor satu, yang memposisikan kan manusia. Manusia yang lain tidak percaya bahkan adanya Allah. Nah itu terus dalam persepsinya orang-orang awal modern, oh berarti memang sentralnya ada pada manusia. Dulu orang Yunani bilang kosmosentrisme, pokoknya intinya ada pada kosmos. Terus orang abad tengah bilang teosentrisme, intinya ada pada Allah. Katanya orang modern, siapapun yang diposisikan jadi inti, yang memposisikan kan manusia. Berarti sebenarnya intinya ya manusia. Islamnya sih ya ada kayak gitu, tapi kan yang mengunggulkan Islam atau melecehkan Islam juga manusia. Islamnya baik, indah, bagus, pasti benar dan sempurna, tapi yang gara-gara Islam membunuh orang banyak, ngeperui toko-toko, atau menyantuni orang banyak, menyayangi orang banyak kan manusia. Maka apakah itu agama, apakah itu budaya, apakah itu dunia sosial, bahkan apakah itu dunia eksakta, kuncinya ada pada manusia. Ya kalau pakai bahasa agama, berarti memang manusia itu khalifah. Dia yang ngatur segalanya, dia sentralnya. Bahkan Tuhan pun mau diposisikan di mana bisa oleh manusia. Terlepas dari apakah itu keliru apa tidak keliru, tapi ya memang sentral berarti kita itu posisinya, katanya orang modern dengan humanismenya. Oke ya, jadi ketika manusia jadi pusat, ketika human jadi segalanya, oh berarti memang manusia adalah sentralnya. Maka semua urusan hidup harus dirumuskan, diawali dari positioningnya manusia. Oke ya. Humanisme sendiri dari sisi kebahasaan adalah humanus, artinya manusia. Kadang-kadang diartikan juga manusiawi, sesuai dengan kodratnya manusia. Kodrat manusia itu kalau dalam bahasa agama disebut fitrah. Fitrah itu kalau alam semesta secara umum disebut sunnatullah. Oke. Jadi secara istilah, secara terminologis, humanisme berarti faham yang memposisikan manusia jadi pusat kehidupan, jadi pusatnya alam semesta, jadi pusatnya segala ekspresi alam semesta. Manusia bisa menguasai apa saja, baik yang paling bagus sampai yang paling rusak-rusakan. Kalau manusia mau, dia bisa bikin bencana yang lebih dahsyat daripada tsunami misalnya. Ya kan, nuklir itu kamu nggak butuh banyak, nggak butuh capek-capek bikin gempa. Ya kan? Coba semua nuklir yang ada di dunia, seperempatnya aja dinyalain semua. Kamu sampai anak turunmu 7 turunan bisa hilang. Sudah nggak ada. Satu aja mungkin Indonesia itu gampang.
Zaman dulu kan ada cerita, saya tidak tahu, baru baca bahwa perang Mahabharata itu ternyata juga melibatkan nuklir. Tak ngerti aku caranya dari mana. Jadi ada penelitian di Padang yang dulu disebut Kurukshetra. Jadi ditemukan bekas-bekas nuklir dari bebatuan sisanya perang zaman itu. Cuma zaman itu mungkin tidak pakai reaktor, nggak pakai apa, modelnya panah tapi ada nuklirnya, mungkin gitu. Aku kurang ngerti ceritanya dia. Mungkin dipanah langsung kena nuklir atau gimana. Silahkan kamu teliti ya. Banyak coba yang mau surfing di internet. Oh, berarti manusia kan sejak dulu memang dia punya power untuk mengontrol alam semesta, karena memang diizinkan oleh Allah untuk itu. Kalau kamu yang percaya Allah. Karena nanti di antara kelompok humanis ada juga yang ateis terus sampai akhirnya tidak percaya dengan Allah. Oke, pada awalnya orang yang disebut humanis itu orang yang tadi yang belajar buku-buku Yunani, buku-buku Romawi, Helenisme, termasuk buku-buku Islam, khususnya yang berbau filsafat. Buku-buku itu diterjemah, dicetak, disebar luas. Dan orang-orang ini disebut humanis. Jadi orang yang menyebarkan ide Yunani dan Romawi lewat tulisan, lewat cetak ulang, lewat terjemahan, ini orang ini disebut humanis. Ada juga istilah humanis, bukan tapi humanista. Jadi humanista ini akademisi. Jadi humanista itu guru atau murid, cuma akademisi ilmu-ilmu humaniora. Mungkin yang fakultas filsafat, kuliah di sosiologi, kuliah di antropologi itu bisa disebut humanista, atau ya nanti berkembang jadi humanis itu. Jadi kamu boleh merasa dirimu, oh saya humanis, makanya gelarnya bisa dipakai S.Hum. Kan banyak sekarang yang pakai hum, sarjana humaniora, karena memang zaman itu bidang ini disebut bidang humanista. Yaitu disebut ada filsafat moral, seni, puisi, sejarah, retorika, gramatika. Itu kan bidang-bidang yang hari ini disebut humaniora. Jadi saya tidak tahu sekarang kalau filsafat di UGM gelarnya apa? S.Phil ya? Bukan S.Hum ya? Bukan. S2-nya yang M.Hum. M.Hum. Kalau di UIN S2-nya apa? M.Hum juga. Kalau di Usuluddin S.Phil tapi I. Iya. S.Phil I. Untung nggak ada S-nya. Untungnya Islam itu disingkat I tok. Kalau disingkat Islamnya Is, susah bacanya. Oke, jadi humanista. Manusia adalah sentral awalnya. Oke, sekarang terus gimana sih cirinya humanis itu? Ini tak ambil dari tulisannya Blessom, The British Humanist Association, dia ketuanya. Orang layak disebut humanis kalau dia memenuhi 4 kriteria. Yang pertama, dia mandiri, otonom. Tidak bisa disebut humanis orang yang disetir, orang yang dihegemoni, orang yang didominasi, orang yang pikirannya dibatas-batasi, yang ekspresinya dilarang-larang. Ngapain kamu kesini? Saya kesini dipaksa bapak kosku misalnya. Itu berarti kamu bukan humanis. Tidak bisa disebut humanis. Perilakumu bukan lahir dari kesadaranmu sendiri. Apapun yang kamu lakukan secara terpaksa tidak bikin kamu jadi manusia yang sejati, karena kamu tidak bisa mengekspresikan dirimu. Humanisme itu kan yang Pak bilang tadi, bikin manusia jadi manusia. Tidak gampang loh latihan jadi manusia, itu jangan salah. Pertama, kamu kan lahir bayi ceprot, itu kan dideklarasikan, wah lahir anakku. Deklarasi pertama itu kan deklarasi jadi manusia. Tapi sampai kamu umur sekian, saya nggak yakin kamu sudah bisa jadi manusia. Ya kan?
Nomor satu, orang harus belajar dulu jadi manusia. Bahkan belum Islam, belum mahasiswa, belum itu kan statusmu yang pertama itu jadi manusia. Cuma sampai dewasa gini kelihatannya kamu masih belum. Makanya orang Jawa itu kalau manusia sudah dewasa, sudah nikah, sudah jadi, biasanya disebut wis dadi wong. Ya kan? Baru disebut wis dadi wong. Kalau kayak kamu masih lontang-lantung kayak gini, urung dadi wong. Urung wong, kamu masih dianggap pra manusia, masih belum. Bagi orang Jawa masih belum. Dadi wong itu tidak gampang. Apalagi kalau sudah jadi orang terus meleset, wah dudu wong kowe iki. Ya kan, orang Jawa punya idiomatik kayak gitu. Dan ciri yang pertama, kalau kamu manusia, mandiri. Kamu boleh melakukan apapun, punya ideologi apapun, kamu punya keyakinan apapun, boleh. Asal itu pilihanmu sendiri, hasil refleksimu sendiri, secara otonom dan mandiri. Ngapain kamu ikut ngaji filsafat? Ngapain kamu kuliah di UIN? Ngapain kamu kuliah di UNY, UGM, UMY? Nah itu kan pilihan saya sendiri dengan dasar ini loh, target saya ini. Nah, itu berarti kamu human, manusia. Tapi kalau masih banyak, dulu disuruh bapak, kalau nggak kuliah di UIN, mending nggak usah kuliah sekalian, macul aja di rumah. Terpaksa aku kuliah, nah, itu berarti bukan. Belum manusia, berarti kamu belum orang. Burung wong kalau bahasa Jawanya. Jadi ciri pertama itu. Ciri kedua, hidup sekarang dan di sini. Baru manusia yang sangat terikat oleh masa lalunya, dia bukan manusia, tidak human. Jadi mesti kamu jadi orang yang suka ngelamun. Ya kan, ngelamun terus. Coba dulu ya, kok kangen ya, kok masa lalu terus nggak ngerti di depanmu ada apa, pikiranmu di sana terus. Itu belum human. Kamu harus hidup di sini sekarang. Ke masa depan terus yang nggak jelas, yang tanpa mikir yang di sini. Masa depan itu kan harus kamu pikir saat ini, bukan terputus dari hari ini. Kalau orang terputus dari hari ini mikir masa depan, itu kan disebut orang iya, mimpi. Seandainya ya kan kayak gitu itu. Coba aku jadi presiden, nah, kan gitu. Coba pacarku Sophia Latjuba. Coba, itu tidak mungkin kabeh. Kamu nggak mikir hari ini kondisimu kayak apa kok mikir jadi pacarnya Sophia Latjuba itu. Jalurnya lewat mana? Ya kalau kamu kayak Ariel bisa. Yo ngajalah. Urusannya apa kok malah ke situ contohnya. Jadi dirimu hidup sekarang di sini hari ini. Meskipun nanti progresif mikir masa depan. Masa depan jangan dipikir secara terputus dari hari ini. Kamu jadinya mimpi. Kalau terikat oleh masa lalu, kamu jadinya ngelamun, berhayal, melamun. Nah, itu. Yang ketiga, harus berani tanggung jawab. Tidak cuma memutuskan. Human itu milih sendiri, tapi juga harus tanggung jawab terhadap pilihannya. Kalau kamu sudah bertekad niat sendiri ingin kuliah di UIN, ya tanggung jawab dong. Kuliah. Masa sampai semester rolas. Nah iya, kamu tidak tanggung jawab, itu berarti harus tanggung jawab. Oh itu pilihan-pilihanmu sendiri. Oh enggak bapak, itu pilihannya bapak. Dan semakin lama katanya bapak enggak apa-apa, semakin dalam ilmunya. Ya apa-apa itu, tapi belum human, berarti kamu memang belum manusia. Masih setengah. Yang terakhir, selain tanggung jawab terhadap dirimu sendiri, kamu juga harus bertanggung jawab, care terhadap lingkunganmu, terhadap kemanusiaan secara umum. Gak boleh hanya gara-gara dirimu terus kamu mengorbankan orang banyak. Itu namanya
belum manusia juga. Ya kan? Kejahatan lahir itu kan orang sebenarnya dia tanggung jawab loh pada dirinya sendiri, tapi ngerusak orang lain. Koruptor itu kan orang yang sangat bertanggung jawab terhadap keluarganya. Saking pinginnya ngasih nafkah yang besar untuk anak istrinya, terus direwangi sampai korupsi segala, dia korbankan dirinya. Kasihan loh itu. Oh ya kan. Dari sisi itu dia bertanggung jawab. Cuma dari kriteria keempat itu sebenarnya dia bukan manusia. Dia tidak bertanggung jawab terhadap lingkungan dan terhadap kemanusiaan secara umum. Jadi nggak cuma mikir dirimu, tapi juga lihat sekelilingmu. Itu ciri seorang humanis. Jadi ada 4: tanggung jawab, otonom, realistis, hidup hari ini dan sekarang, bertanggung jawab terhadap diri sendiri, dan bertanggung jawab terhadap dunianya. Kalau kamu sudah bisa memenuhi 4 karakter ini, berarti kamu sudah jadi manusia, wis dadi wong. Kalau di Jawa wis dadi wong itu biasanya sudah punya kerjaan, sudah mapan, sudah punya istri. Karena memang orang yang sudah punya kerjaan, sudah mapan, sudah punya istri, itu berarti dia bisa otonom. Nggak disetir-setir lagi. Selama kamu nggak punya kerjaan kan uang masih minta. Selama kamu masih minta, ya kamu masih disetir-setir, kamu masih diatur-atur. Dan ketika kamu sudah mandiri, ya kamu mulai bisa mikir hidupmu. Ya kan, saat ini masih mahasiswa, belum mandiri, duit masih dikasih, nggak bisa hidup sekarang, kamu nggak mikir hidupmu hari ini, wong hidupmu sudah ada yang nanggung. Biasanya mikirnya aneh-aneh. Mikir demokrasi, mikir Indonesia maju nih piye yo, mikir aneh-aneh. Tapi begitu nikah, begitu kawin, sudah mulai mikir hidupmu, realistis sekarang. Dulu demo pemerintah, sekarang mati-matian daftar PNS. Loh iya kan, nah, ayo coba lihat temenmu yang tukang demo sekarang ngantri nyari legalisir ijazah, mau daftar PNS. Ya ndak apa-apa, berarti dia sudah mulai hidup sekarang dan di sini, hari ini. Kalau kemarin masih belum, biarin aja, kok berproses kok, jangan dimarahi. Ya, jadi itu ciri seorang humanis. Misinya apa sih? Kok Barat itu mencetuskan humanisme yang melahirkan peradaban modern? Jadi misinya humanisme adalah merebut manusia, itu bahasanya agak puitis, dari alienasi oleh obsesi masyarakat pada dunia sana dan mengakarkannya kembali ke dunia sini. Jadi ini yang humanisme Renaisan itu. Kenapa sih orang Renaisan itu melahirkan ideologi yang namanya humanisme? Seperti tak ceritakan minggu lalu, sebelum lahir modern, orang dijebak, dihegemoni, didominasi habis-habisan oleh gereja. Ada apa-apa diancam gereja, mau gini nggak boleh, disetir oleh gereja. Sehingga orang nggak bisa jadi dirinya sendiri. Dia teralienasi, dia terasing. Dia takut surga, takut neraka, memimpikan surga, memimpikan penghapusan dosa dan seterusnya. Nggak bisa hidup sekarang, mikirnya akhirat terus. Jadi ngurusi dunia nggak bisa, yang bisa ngurusi akhirat. Pikirannya ada di akhirat. Dan itulah maka humanisme dalam tanda petik menyelamatkan manusia yang terjebak oleh hegemoni formalisme agama pada era itu di zaman Renaissance. Jadi kalau kayak gini, ini manusia nggak jadi manusia, ini disetir terus. Dia nggak bisa mengekspresikan keinginannya sendiri. Mikir dewe nggak boleh, mikir kayak Galileo dan kawan-kawan itu kan. Mikir itu eksakta, padahal itu pun disuruh manut gereja. Eksak itu kan barang pasti. Tak lihat, ini teh ini warnanya coklat. Tapi kalau gereja bilang tidak bisa, semua teh warnanya putih misalnya. Loh ini coklat, putih, ayatnya itu loh ada, putih kalau teh itu. Itu gereja. Jadi barang yang sudah jelas-jelas kelihatan, tidak boleh, harus manut apa fatwanya
agama. Agama bilang gitu kok. Loh, tapi kenyataannya coklat ya? Enggak. Ayatnya itu jelas. Bisa tak bukakan langsung kalau nggak percaya. Itu kan banyak kan yang kayak gitu sekarang dalam hidup kita. Padahal ayat itu kan tak bilang berarti yo versi yang baca ayat. Islam itu menganjurkan kita milih partai apa gitu kan. Ayatnya ada. Sudah sesuai dengan surat ayat sekian. Nah, itu kan contohnya seperti itu. Kekangan seperti itulah nanti yang melahirkan revolusi yang namanya Renaissance dan melahirkan ideologi namanya humanisme, melahirkan satu budaya baru namanya budaya modern. Orang dicabut dari hegemoni gereja, kemudian disuruh mandiri, berpikir sendiri. Dari situ lahir booming ilmu pengetahuan. Jadi manusia tidak semata-mata dia harus mengabdi pada Tuhan, tapi dia juga harus mengatur dunia. Selama ini manusia diposisikan hanya sebagai penyembah Tuhan. Diposisikan harus harus dangak. Oh, bahasa Indonesia ini dangak itu. Harus mengada terus. Jadi nggak melihat ke bawah, nggak lihat realitas sekeliling. Pokoknya harus ke sana terus. Nggak mikir lingkungan sekelilingnya jadi apa. Peduli amat masyarakat kayak gimana, tanggaku ada yang miskin apa enggak. Yang penting Allah ridho padaku. Yang penting Tuhan mengampuni dosaku. Dan itu yang terjadi di abad tengah. Orang berlomba-lomba mengejar keselamatannya sendiri-sendiri. Bahkan kadang-kadang menyusahkan tetangganya juga tidak apa-apa. Malam-malam berdoa keras-keras, sholat tahajud, tonggono berisik. Nah itu tidak apa-apa, yang penting aku masuk surga. Kamu nggak bisa tidur ya terserah. Kayaknya kayak gitu. Ya kayak kamu misalnya di kos-kosan, temanmu lagi tidur, kamu sibuk tahajud, wiritan, pakai tasbih gede lagi. Subhanallah, temanmu tidak bisa tidur. Apalagi wiritannya pakai yang cekrek-cekrek itu, cekrek. Halah, telingamu gatel. Ya bener itu wiritan. Kamu masuk surga sendirian, temenmu komplain, dia sholat nggak bisa, tidur nggak bisa, kasihan. Nah itu yang didobrak oleh orang-orang humanis. Masa kayak gitu sih agama itu? Kita nggak bisa jadi manusia. Oke. Nah, cara berpikir seperti itu ada fase-fasenya. Yang pertama yang ini tadi, yang Renaissance. Jadi mendobrak kehidupan terkungkung oleh agama, kemudian diserang untuk kita bebas. Wong kita manusia itu bebas kok. Dan sebenarnya ideologi kebebasan itu sudah lebih awal lahir dan subur di dunia Islam. Meskipun Islam kemudian seret, macet, dan hilang. Tapi ini etos rasionalitas kebebasan ini hidup lagi di Barat. Dan itu yang dibawa oleh orang-orang Barat dari dunia Islam. Banyak diantaranya seperti tak ceritain minggu lalu yang dia murid-muridnya Nizomiyah, santri-santrinya Ghazali dan kawan-kawan pada zamannya. Terus pulang ke Barat, termasuk para pendeta mengajarkan kebebasan berpikir dan yang sejenis itu. Jadi ideologi yang bilang bahwa kita itu punya potensi. Kalau Allah itu sudah menganugerahkan banyak sekali fasilitas. Baik fasilitas yang inherent dalam diri kita maupun fasilitas eksternal. Ketika Allah dulu menciptakan kita itu sebenarnya sudah lengkap. Kamu dikasih akal, dikasih naluri. Dengan ini saja sebenarnya kamu sudah bisa ketemu Allah. Cuma karena manusia itu males terus sering melenceng. Akhirnya Allah kok malah melenceng. Ya sudahlah, tak kasih juklak, tak kasih petunjuk langsung, terus jadi wahyu itu. Karena kita akan rodo males kan kalau suruh mikir dewe, nalar dewe itu berat. Kasih wahyu aja deh lewat perantara yang namanya Nabi. Itu kan sebenarnya petunjuk ringkas, shortcut untuk ketemu Allah. Kan gitu. Selama ini sebenarnya fakultasmu itu sudah lengkap.
Kamu pakai akal, pakai naluri, pakai nurani, pakai intuisi, itu kamu sudah bisa ketemu Tuhan dan segala perangkatnya. Hanya saja mungkin Tuhan tidak telaten, suwi menungso. Bahkan kalau dibiarin malah sakarepet dhewe, malah rusak. Loh. Gimana kok tidak bisa memanfaatkan potensinya sendiri? Akhirnya diturunkanlah wahyu sebagai fasilitas tambahan yang bantu kita ketemu Tuhan lewat perantara yang namanya Nabi. Cuma lah kok pada akhirnya orang menyikapi wahyu ini secara apa, kalau bahasa Inggrisnya idolatri, dijadikan berhala baru yang malah membelenggu potensinya tadi. Itu yang dilihat oleh orang barat modern awal. Loh, kok malah kita nggak jadi manusia? Padahal dulu diturunkannya teks wahyu itu kan dalam rangka kita jadi manusia yang benar seperti yang diinginkan oleh Allah. Lah kok gara-gara wahyu kita malah nggak jadi manusia? Ya kan? Kita merasa mendahulukan wahyu, tapi sebenarnya kita kehilangan misinya wahyu. Itu kan yang terjadi ketika, loh kok bisa orang gara-gara wahyu bunuh orang? Padahal wahyu itu sebenarnya arahnya mungkin nggak ke situ. Wahyu itu justru untuk bikin manusia jadi manusia yang sebenarnya, bukan manusia yang jadi Tuhan. Sekarang kan banyak manusia yang jadi Tuhan, dalam tanda petik. Enggak, wahyu itu bikin manusia jadi manusia yang benar. Nah kalau kita jadi manusia aja belum bisa, apalagi jadi Tuhan. Dan itu yang terjadi di abad tengah awal. Para gereja, para pendeta itu kan memposisikan dirinya kayak Tuhan, kayak juru bicaranya Tuhan. Pokoknya apa yang aku lakukan ya berarti ini maunya Tuhan. Saya tidak tahu di Islam ada apa enggak yang kayak gini ya. Jadi memposisikan dirinya kayak Tuhan. Fatwanya bernilai ilahi. Saya fatwa bernilai ilahi itu. Seolah-olah kalau nggak ikut fatwa itu berarti menentang kehendaknya Allah. Loh itu tadi dia yang bikin kok, sekarang Allah disuruh tanggung jawab. Kan gitu. Itu yang terjadi. Gereja itu kan minggu lalu tak bilang sampai bisa bikin sertifikat penebusan dosa. Loh itu kan luar biasa. Makanya kalau bisa ya masjid ini itulah, kalau sudah kehabisan modal kita jual aja sertifikat penebusan dosa untuk jamaah masjid Sudirman. Kamu habis dosa apa terus ke sini daftar ke takmir, terus ditulis Pak silakan dosanya apa, terus kasih amplop, dikasih stempel sah, dosanya diampuni. Laris itu. Ini dosanya besar apa kecil Pak? Kalau kecil tarifnya 500.000, kalau agak besar 1 juta, kalau sangat besar 5 juta Pak, karena ini harus mungkin gitu. Saat itu terjadi gitu. Manusia itu kan bahasa kasar dari ketika manusia menuhankan dirinya sendiri. Oleh karena itu orang harus dilepaskan dari gaya yang kayak gini nih. Itu tidak sesuai dengan misi kita diturunkan oleh Allah ke muka bumi. Kita diturunkan tidak untuk bikin chaos, tidak untuk bikin rusak, tidak untuk tidak memanusiakan manusia. Orang boleh disebut kafir, boleh disebut murtad, tapi tetap dia harus diperlakukan sebagai manusia. Orang boleh saling tidak setuju, saling beda pendapat, beda mazhab, tapi tetap perlakukanlah yang beda dengan dirimu itu sebagai manusia. Biar kita tidak teralienasi, terasing dari diri kita sendiri. Nanti mungkin kamu yang ganas-ganas itu waktu tua baru lulu, aku kok bisa sesat di situ ya. Banyak loh yang simbah-simbah sekarang cerita, mungkin zaman PKI dulu dia dengan sadisnya bantai orang, sekarang baru sadar. Aku ya yang kayak gitu itu, mungkin dia baru gitu, baru ingat. Mungkin waktu bantai dia nggak ingatnya marah terus. Sekarang baru sadar, oh iya ya, aku bisa kayak gitu. Dia merasa asing dari dirinya sendiri lah, kok bisa ya. Yang kayak gini ini nggak bisa dibiarkan, harus diperjuangkan. Itu yang terjadi di era Renaissance. Itu ada istilah manusia itu membentuk dirinya sendiri. Zaman itu ada peribahasa, kalau kuda dilahirkan, kalau manusia dibentuk. Jadi manusia itu memang potensinya luar biasa, makhluk yang namanya manusia itu. Tapi dia harus dibentuk, diasah biar potensinya keluar. Kekuatanmu, kapasitasmu itu luar biasa. Bahkan akalmu aja
Penelitian baru bilang baru kamu pakai 10%-nya. Loh, yang 80% dipakai apa? Itu kan Allah sudah ngasih itu, tapi kamu cueki. Nah, itu harus diperhatikan. Nggak kayak kuda. Kalau bahasa zaman Renaissance kan istilah, kalau kuda itu dilahirkan, begitu lahir setengah jam dia sudah bisa lari-lari, semua yang dilakukan induknya dia bisa melakukan. Kalau manusia nggak bisa. Meskipun dia punya akal, fasilitasnya jauh lebih lengkap, tapi tidak bisa. Bayi lahir bisa nunggu 3 tahun baru bisa jalan lancar kayak ibunya bapaknya. Kalau ada yang bisa langsung jalan, langsung lari, itu mungkin malah kaget bapaknya. Ya kan? Karena memang dia lama. Manusia itu paling lama adaptasinya. Untuk jadi manusia yang utuh secara fisik aja lama. Kadang-kadang sampai tua juga kamu masih belum juga jadi manusia secara mental, secara rohani. Itu harus dilatih. Karena kita tidak dilahirkan otomatis full terus potensi kita keluar semua, tapi tersembunyi yang harus dibentuk, dikeluarkan, diasah. Dan ini sering-sering mau keluar nggak jadi karena hegemoni tadi, dominasi, hegemoni, kamu dipressure, diatur, mikir ini nggak boleh, itu nggak boleh, sampai habis akhirnya potensimu nggak keluar sama sekali. Nggak jadi manusia yang sejati. Kamu hanya jadi follower, kayak di Twitter itu. Kamu nggak pernah nge-tweet sendiri, pokoknya follower tiap hari Twittermu penuh oleh orang yang kamu ikuti. Nah, tak bayangkan mungkin isi kepalamu sama otakmu itu isinya gitu. Semua cuma ngikuti orang, yang dirimu sendiri nggak ada, karena kamu nggak berani. Kenapa? Pengkondisian. Dan itu yang didobrak oleh humanisme gelombang pertama. Setelah humanisme gelombang pertama, sekitar abad 14 lahir perkembangannya humanisme gelombang kedua. Nanti ada yang namanya manifesto humanisme. Manifesto humanisme itu terjadi 3 kali. Satu di era yang awal tadi, terus di era kedua awal modern, tengah-tengahnya modern, dan humanisme ketiga belum lama, era kontemporer. Manifesto humanisme itu kayak manifesto komunisme. Ide dasarnya sama, kamu bisa cari di internet. Apa sih isinya manifesto humanisme pertama, manifesto humanisme kedua, dan manifesto humanisme ketiga. Karena organisasi-organisasi, lembaga-lembaga humanis itu banyak. Kecuali di Indonesia nggak terlalu banyak. Kalau di Indonesia satu-satunya yang paling populer paling HAM itu kan. Kalau di luar negeri banyak. Jadi lembaga-lembaga khususnya intra kampus itu biasanya ada kajian khusus lembaga humanis, lembaga-lembaga yang fokus pada aspek humanisme. Karena memang problem besarnya peradaban manusia itu kan tentang kemanusiaan. Perilaku-perilaku mana yang manusiawi, mana yang tidak manusiawi. Oke. Gelombang kedua lebih menekankan pada kodrat alamiah manusia, bahwa manusia itu jadikanlah manusia, kembalikan sesuai fitrah dasarnya. Nggak perlu diatur macam-macam, biarkan mengalir sesuai fitrahnya. Ini humanisme gelombang kedua. Semua sudah ada patokannya, semua sudah ada sunatullahnya. Manusia kalau pakai Rousseau yang dulu sudah saya jelasin itu kan, manusia terlalu banyak pakai topeng. Itu yang membelenggu dirinya. Lepaskan semua topeng itu, tampillah sebagai manusia yang sejati. Kalau dihitung coba, topengmu ada berapa kira-kira? Ada topeng yang namanya mahasiswa, ada topeng yang namanya anak soleh, ada topeng yang namanya muslim yang baik, ada topeng yang namanya warga NKRI, ada topeng yang namanya NU, ada topeng yang namanya Muhammadiyah, ada topeng yang namanya, wah kayak kan topengmu itu banyak sebenarnya. Topeng yang namanya Jawa asli, bahkan gak cuma topeng Jawa, topeng yang namanya Jogja. Jogja loh, ini Jogja loh. Jangan macam-macam sama Jogja, tak laporin polisi kamu. Oh iya kan, itu kan lu banyak kan topeng gitu. Ya orang Jogja sekarang jadi sensitif
Makanya hati-hati kamu kalau nulis di Facebook lo ya. Jangan sampai kamu siang-siang panas terus bilang, ah Jogja sekarang panas ya. Hati-hati kamu. Kalau ada yang tersinggung, kamu dilaporin polisi. Berani-beraninya bilang Jogja panas. Jogja itu tidak panas. Kalau Jogja panas berarti yang salah mataharinya. Kok berani-berani dia mendekati Jogja. Sekarang banyak orang yang gitu, sensitif. Oke, ndaklah, lepaskan topeng-topeng yang tidak penting. Ambil topeng-topeng yang menurut kamu, ya saya memang harus kayak gini. Dan pilih topeng-topeng yang sesuai fitrahmu, yang sejalur dengan panggilan nuranimu. Hati nuranimu tidak akan salah, kecuali hati nuranimu sedang gelap, tidak jernih. Makanya Nabi bilang, dosa itu apa yang bikin gak enak di hatimu. Nah, itu kan gitu. Bahkan Nabi bilang, kalau kamu bingung ada masalah, istafti qalbaka, minta fatwa hatimu. Jadi Nabi gak pernah bilang istafti, mintalah fatwa pada kiaimu atau pada MUI, gak ada. Adanya pada hatimu yang disuruh berfatwa. Itu kalau hatimu jernih. Kalau sudah kotor ya raiso, dimintai fatwa kayak gimana pun budak wisan. Kalau katanya Ghazali kan gitu. Hati itu kan kayak kaca. Kamu melakukan kesalahan sekali, keliru sekali, ada kotornya satu, diulangi lagi kotor lagi, diulangi lagi kotor lagi. Lama-lama tidak jernih. Kamu minta fatwa hatimu pun jadi nggak jernih. Oke, itu humanisme gelombang 2. Humanisme gelombang ketiga itu humanisme belakangan abad 20 ke belakang sampai hari ini. Masih humanis juga, tapi yang diserang justru modernisme. Ternyata modern itu yang semula memperjuangkan kemanusiaan, pada akhirnya jadi topeng tersendiri. Dia jadi belenggu sendiri, dia jadi dominasi sendiri. Wah, ini tidak boleh sudah. Maka ada humanisme belakangan, termasuk yang diangkat oleh tokoh-tokoh postmodern. Jadi, loh kok modern jadi gitu, katanya pengen manusiawi, sekarang malah nggak manusiawi. Orang kok dipaksa kayak dirinya, yang tidak rasional, yang tidak otonom, berarti bukan manusia. Loh kok gitu, berarti bikin topeng baru lagi. Ya, itu humanisme gelombang ketiga, yang itu nanti kita ketemunya di kontemporer. Oke, isu-isunya ini yang ramai diperdebatkan. Yang pertama tentang self, dirinya manusia. Jadi tentang manusia ya kayak tadi. Tentang manusia, yang pertama, manusia itu pusat, manusia itu punya potensi yang luar biasa, manusia punya hak dan kewajiban untuk mengaktualkan potensinya. Karena fitrah itu hakmu sekaligus kewajibanmu. Misalnya fitrah itu, seorang ibu secara fitrah dia menyayangi anaknya. Sayang anak itu hak sekaligus kewajiban. Kepekaan hati itu hak sekaligus kewajiban. Itu self. Jadi manusia adalah pribadi yang mandiri, yang otonom, yang penuh potensi, punya hak dan kewajiban untuk mengaktualkan potensi yang dimiliki. Jangan sampai ada yang menghalangi, menghegemoni, memanipulasi fitrah ini, fitrahnya manusia ini. Itu isu humanisme tentang self, tentang diri. Nggak boleh ada yang mengharamkan orang nikah, karena nikah itu fitrah. Kamu punya potensi untuk nikah dan kawin dan punya anak, itu fitrah. Kalau ada ajaran yang kayak gitu, berarti tidak humanis, tidak manusiawi. Tidak boleh ada yang melarang manusia, apa ya, yang boleh melawan orang tuanya. Manusia bisa menentang orang tuanya. Itu menentang fitrah, karena secara fitrah orang biasanya sayang pada orang tuanya. Itu self. Kamu punya potensi itu. Yang kedua, hakikat manusia. Humanisme yakin bahwa hakikat manusia itu baik.
Potensi-potensinya itu baik semua, asal digunakan sesuai porsi dan proporsinya. Kawin itu fitrah dan pasti baik, kecuali digunakan tidak sesuai porsi dan proporsinya. Jadi kamu nikah terus kawin sama istrimu itu baik, bahkan sangat baik, wong itu fitri. Tapi kalau kamu nggak proporsional, hasratmu untuk kawin itu kamu ngecer kemana-mana, itu enggak. Penyelewengan dari fitrah berarti enggak baik. Jadi fitrahnya benar. Lupa, kan fitrah Pak, saya cowok suka sama cewek. Iya, cuma cara menggunakannya yang kamu keliru. Betul. Cara mengaktualkan potensimu itu yang enggak pas, kan gitu. Jadi fitrahmu baik, tapi kalau tidak sesuai dengan dalam porsi dan proporsinya, ya perlu dipermasalahkan. Karena ketika itu tidak sesuai dengan proporsinya, kamu akan nabrak fitrah, nabrak hak dan kewajibannya orang lain. Itu pasti. Ya kayak tadi, kalau kamu suka ngecer kan kasihan nanti calon suaminya yang kamu ngecer. Kasihan nanti gimana ngatur urusan keturunan, urusan legalitas anakmu, macam-macam, panjang resikonya. Setiap dosa, setiap kesalahan, setiap penyelewengan dari fitrah itu mesti resikonya besar. Ya kayak tadi loh, fitrah bahwa kamu sayang sama anakmu, ingin membiayai anakmu sampai kuliah. Tapi kalau caramu membiayai dengan cara korupsi, itu penyelewengan dari fitrahmu. Jadi sudah keluar dari hakikatnya. Karena korupsi itu justru tidak fitri dalam dirimu. Korupsi itu kan maling. Maling itu kan sesuatu yang anti fitrah, karena manusia tidak dikasih potensi untuk maling. Nah, itu hakikat manusia. Isu humanisme lagi, isu kebebasan dan otonomi. Setiap manusia itu bebas dan otonom, diakui atau tidak diakui, meskipun bisa dihalang-halangi. Tapi tidak bisa orang tidak mengakui otonomi manusia. Menghalang-halangi bisa. Menghalangi itu kamu bebas mau apa tapi terus dicegah, itu menghalangi. Kamu punya hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak tapi terus dihalang-halangi, itu yang tidak boleh, karena menghalangi fitrah. Karena setiap orang hakikatnya dia bebas. Jadi harus ada sistem. Makanya nanti di filsafat modern ada banyak tokoh filosof sosial, Rousseau, Thomas Hobbes, dan kawan-kawan, termasuk minggu depan. Minggu depan mungkin tak awali dari Machiavelli. Machiavelli itu filosof politik yang terkenal agak. Ya nanti kita lihat apa sih ngomongnya Machiavelli. Setelah Machiavelli kita ngomong filosof Perancis yang unik, luar biasa, anak pencerahan juga, namanya Voltaire. Ada apa dengan Voltaire nanti kita lihat. Pikirannya agak khas, agak lucu-lucu kalau Voltaire. Oke, itu jadi isu humanisme yang ketiga adalah kebebasan dan otonomi manusia. Sekarang macam-macamnya humanisme. Selain tadi yang tak sebut, yang tak jelaskan di depan, kan ada namanya humanisme Renaissance. Di luar itu dalam perkembangannya biasanya ada kategori-kategori lagi. Ada namanya modern humanisme. Modern humanisme itu sering disebut juga naturalistik humanisme, kadang disebut juga scientific humanisme, ethical humanism, atau democratic humanism. Jadi modern humanisme itu, humanisme modern itu filsafat naturalistik. Naturalistik itu berarti basicnya adalah nature, yang alami-alami, yang fitri-fitri, yang cirinya adalah menolak semua supernaturalis yang di luar yang fitri, di luar fitrahnya manusia, di luar akal, di luar empiris. Itu berarti tidak ada, ditolak, dan lebih bersandar pada rasio ilmu pengetahuan.
Kalau kehidupan sosial ya berarti demokrasi, kehidupan psikologis ya berarti perasaan kemanusiaan. Itu namanya humanisme modern. Tidak percaya atau tidak mengakui supranaturalisme. Jadi supernatural itu apa sih, bikinan-bikinan, tidak penting sama sekali. Hidup kita tekanannya harus pada human, pada manusia dengan potensi terbesarnya yaitu akal, rasio. Karena memang hakikatnya manusia adalah binatang yang berpikir, berakal. Jadi kalau tidak mikir ya bukan manusia namanya. Maka hakikat human, hakikat kemanusiaan itu ada pada mikir. Kayak katanya Cak Lontong, iya mikir. Karena itu ciri kita manusia. Makanya kamu hati-hati kalau pas hatimu sedang judes, lagi bete luar biasa, sedang marah, terus kamu bilang saya tidak bisa mikir. Nah itu hati-hati. Karena manusia itu binatang yang berpikir. Kalau kamu tidak bisa mikir berarti tinggal binatangnya saja. Jadi kalau kamu merasa sedang tidak bisa mikir, lebih baik jangan mutusin apa-apa. Bila perlu jangan melakukan apa-apa. Karena kamu sedang tidak bisa mikir. Iya. Kalau sedang dekat denganmu, pikiranku serasa buntu, hati-hati itu tinggal binatangnya yang keluar. Sebentar lagi muncul binatangnya itu mesti. Karena kita binatang yang berpikir. Begitu akalnya hilang, yang tinggal binatangnya. Mohon maaf Pak, saya buntu ini Pak, tidak bisa mikir. Hati-hati aku. Kamu sedang tidak bisa mikir, alternatifnya kan mesti ngawur. Ngawur ya hati-hati juga. Makanya kalau sedang sangat marah, kalau sedang sangat lapar, kalau sedang yang itu bikin nggak bisa mikir. Kalau dalam etika diskusi adabul bahsi wal munadharah, kamu disuruh berhenti dulu. Kalau sedang berdiri duduklah, kalau sedang duduk berbaringlah, kalau sedang berbaring tidurlah. Pokoknya jangan mikir, jangan melakukan apa-apa. Karena gawat kalau kamu sudah nggak bisa mikir itu. Mbok di sebelahmu ada tumpuan kitab Quran yang tebel, yang tafsir apa aja, kalau nggak bisa mikir nggak ada gunanya. Quran, hadis, sebagus apapun, kalau pikiranmu jutek, sedang bete, dia tidak akan bunyi. Iya kan? Makanya kalau ada yang tanya, Pak penting mana Pak, wahyu sama akal? Itu sama-sama pentingnya. Emangnya kamu apa gunanya wahyu kalau akalmu mati? Dia tidak akan bunyi. Makanya kan waktu ada Ali bin Abi Thalib gegeran sama Khawarij itu, waktu orang Khawarij marah-marah, Ali kamu kok berani-beraninya bikin acara sendiri, bikin rundingan sendiri. Kita itu kan harus kembali pada Quran dan Sunnah saja, jangan ngarang dong, katanya. Jawabannya Ali, ambil Quran terus dipegang. Loh ini loh Quran itu. Nih Quran. Coba gimana solusinya Quran terhadap masalah saya. Dia makhluk yang bisu, dia diam. Yang membunyikan siapa? Kita manusia. Loh orang tiap hari bilang, orang Islam itu ya kembali pada Quran dan Sunnah. Loh iya. Cuma untuk bisa memahami Quran dan Sunnah, akalmu harus sehat. Bacanya kan juga pakai akal. Jadi kalau ada orang bilang jangan pakai akal, harus pada Quran. Loh ya Quran kalau nggak ada akal ya dia diam. Yang membunyikan kan akal. Itu yang kadang-kadang ngapain sih kayak gini diskusinya kok panjang-panjang. Sudah jelas. Yang tidak boleh kan akal-akalan. Nah, kalau akal-akalan itu baru tidak boleh. Itu sakarepmu dhewe mesti ngono enak itu. Itu akal-akalan. Ya, jadi modern humanisme. Nanti modern humanisme ini terbagi dua. Yang pertama religius humanism sama sekuler humanism. Kalau religius, apakah itu agama Islam atau agama Kristen? Makanya kalian kan sering lihat ada buku judulnya Humanisme dalam Islam, Humanisme Nurholis, Humanisme Gus Dur. Itu sebenarnya teori yang tak jelaskan di depan tadi, kemudian dicarikan dalil-dalil teologisnya dari Islam. Itu terus jadi humanisme Islam.
Oh, Islam juga menghargai kebebasan loh. Islam juga menghargai rasio loh. Islam juga nyuruh orang mengikuti fitrahnya loh. Islam, itu namanya nanti humanisme Islam. Islam itu ternyata humanis loh. Gitu. Terus jenis yang selanjutnya adalah sekuler. Kalau yang ini pakai akal saja, tidak mengambil dasar dari luar diri manusia. Kalau yang religius tadi ngambil dasar dari luar diri manusia, yaitu agama. Kalau yang sekuler enggak, wis pakai akal aja. Yang penting akalnya waras, mesti ketemulah jawabannya. Itu namanya sekuler humanism. Nanti banyak orang yang anti humanisme, termasuk di kalangan agama, karena hanya melihat yang sekuler humanisme. Dianggapnya kalau humanisme itu mesti terus meninggalkan agama. Yo, banyak lah. Misalnya kalau kalian baca buku-bukunya Harun Yahya misalnya, itu kan dia anti humanisme, karena bagi dia humanisme itu pasti ateis, pasti anti Tuhan. Tapi sebenarnya ada juga kategori humanisme yang religius, yang Islam. Biasanya yang menganggap humanisme itu pasti ateis karena hanya melihat sejarah humanisme barat, khususnya humanisme Renaissance yang anti gereja zaman itu. Tapi dalam perkembangannya humanisme itu macam-macam, sudah luar biasa. Nggak cuma yang anti Tuhan. Makanya tak bagi dua, ada humanisme beragama sama humanisme anti agama. Cirinya seorang humanis yang masih beragama biasanya apa sih yang dilakukan dengan agamanya? Biasanya yang pertama melakukan reformasi dalam agamanya. Gimana caranya? Dalam institusi agamanya itu tidak ada hegemoni, dominasi, ngatur orang, jadi calonnya orang ketemu Tuhan dan seterusnya. Makanya kelompok-kelompok modernis seperti Abdul dan kawan-kawan itu kan termasuk humanis, karena bagi dia sebenarnya untuk ketemu Allah itu tidak butuh perantara kiai, ulama. Monggo, setiap orang punya hak kok. Setiap manusia bisa ketemu Allah. Kita aja kan bisa sehari kita ketemu 5 kali. Meskipun mungkin ya kita ketemunya karena saking seringnya, karena atau apa, mungkin kamu nggak terlalu sadar bahwa kamu sedang berhadapan sama Allah. Kan kalau sholat karena formalitas kan kamu saking ngapale itu. Mungkin Allah juga saking ngapale, supaya biasain sedikit gitu. Sholat paling malaikat lapor, ya Allah ini anaknya sholat, supaya wingi biasa, paling ya sambil ngelamun. Emangnya dia ingat aku kalau lagi sholat? Paling gitu ya Allah. Padahal kita bisa langsung ngobrol berhadapan dengan Allah. Kita bisa ketemu, nggak perlu perantara. Adanya perantara itu nanti yang jadi sumber hegemoni, merampas kebebasanmu untuk berkomunikasi langsung dengan Allah. Ada orang-orang yang jadi juru bicaranya, ada orang-orang yang jadi calonnya Allah. Itu kalau humanis yang punya agama biasanya ini yang direformasi. Kemudian yang kedua, kritis terhadap tafsirnya orang terhadap ajaran agama. Jadi humanis yang masih religius itu biasanya kalau ada orang menafsirkan, dicek lagi, jangan-jangan ini untuk kepentingannya sendiri, jangan-jangan dia punya motif yang lain, dan seterusnya. Karena toh setiap orang punya kepentingan sendiri-sendiri. Biar tidak jatuh pada hegemoni, tidak jatuh pada dominasi yang nanti membelenggu manusia, ya kamu harus kritis. Kadang-kadang secara nggak sadar kamu itu disetir cara mikirnya, cara memahami agamanya, ya sadarilah itu. Terus yang ketiga, humanis yang masih percaya agama, biasanya dia percaya bahwa ajaran agama itu sesuai dengan fitrahnya manusia. Islam itu sangat humanis, memang Islam itu ajaran untuk manusia. Terus
Humanis yang beragama biasanya juga sadar, terbuka untuk toleran, menerima agama yang lain. Yang lain juga mengekspresikan kepercayaannya sesuai keyakinannya. Dan yang terakhir, menurut seorang humanis yang beragama, agama itu untuk manusia hidup di dunia ini. Selama ini orang kebalik, agama itu fokusnya selalu ke atas. Enggak. Yang pertama-tama, agama itu pedoman untuk manusia hidup di dunia. Kalangan beragama, katanya humanis beragama itu biasanya dibalik. Dianggapnya agama atau kitab suci itu pedoman untuk manusia, untuk hidup bahagia di akhirat. Kebalik, agama itu untuk manusia, dipedomani untuk hidup di dunia. Nah, logikanya dibalik. Jadi jangan fokusnya ke akhirat. Akhirat itu tempatnya reward and punishment. Kalau hidup di duniamu beres, akhiratnya pasti beres. Tidak bisa kamu hidup di dunia ngerusak terus di akhirat beres. Cara mikirnya nggak bisa dibalik. Agama itu pedoman kita di dunia, kan gitu sudah jelas. Besok di akhirat kita tidak butuh Quran lagi loh. Butuhnya di dunia ini. Itu yang orang mikirnya kebolak-balik di situ. Jadi agama untuk manusia, untuk hidup di dunia ini. Nanti kalau kita memedomaninya benar, berarti akhirat kita beres. Bukan agama itu mikir tentang akhirat. Itu kebalik, katanya kelompok humanis. Nah, humanis yang ateis itu nanti agamanya dilepaskan. Karena mereka punya pandangan dikotomis. Tidak mungkin orang beragama sekaligus humanis. Karena bagi dia agama itu langsung atau tidak langsung membelenggu manusia. Itu katanya orang humanis ateis. Diakui atau tidak, agama itu ngatur-ngatur manusia, bikin manusia nggak bebas. Itu katanya humanis ateis. Yang kedua, katanya humanis ateis, agama itu sebagian besar isinya itu supernatural, mitos-mitos yang tidak jelas, tidak masuk akal. Katanya humanis ateis. Ya dalam Islam aja misalnya, ini contoh. Masa ada Shiratal Mustaqim yang seperti rambut dibelah 7 yang tajamnya kayak 7 pedang. Itu dari mana? Kira-kira surga itu pas sekarang sudah dibangun apa belum ya? Neraka itu kira-kira mikirnya aneh-aneh. Kok tidak masuk akal semua ya isinya? Itu katanya humanis ateis ngarang yang aneh-aneh, semuanya serba mitologis, nggak jelas semua. Tidak usah agama-agamanan deh. Itu karangan yang tidak masuk akal semua. Itu katanya humanis ateis. Dan yang ketiga, keabadian itu ya bukan kok masuk surga selamanya seperti katanya orang. Keabadian itu kalau kita bisa berkarya monumental di dunia ini, dan kita karyanya saking monumentalnya kita akan diingat oleh anak cucu kita sampai besok. Itulah keabadian. Katanya humanis ateis. Kalau kita berkarya luar biasa kayak Einstein, meskipun dia sudah mati ratusan tahun yang lalu, tapi kan kamu setiap hari masih nyebut Einstein. Begitu lihat gambarnya, wah Einstein, berarti dia sudah memasuki alam keabadian. Orang selalu ingat dirimu. Nah, itu katanya humanis ateis. Makanya ada hadis yang bilang bahwa silaturahmi itu nambah umur. Nambah umur itu maksudnya kalau kamu sering silaturahmi, kamu akan banyak diingat oleh temanmu. Meskipun kamu sudah meninggal, temanmu masih ingat, iya ya temanku yang itu. Nah, berarti kamu memasuki alam keabadiannya temanmu. Itu humanis ateis. Enggak lah, abadi itu ya enggak kok terus masuk surga selamanya. Ngapain di sana selamanya, enggak bosen kok. Abadi itu abadi itu berarti kamu punya karya monumental, diingat terus oleh anak cucumu sampai besok-besok. Itu abadi, tidak seperti kalau orang-orang agamawan itu.
Jadi meskipun kita umurnya 20 tahun terus tewas, tapi kalau tewasnya berjuang membela negara, terus jadi pahlawan nasional, diinget-inget sampai anak cucu, masuk buku-buku pelajaran, berarti kita abadi. Itu humanis ateis. Oke. Ada kritik juga belakangan, ada beberapa kritik, mungkin tak sebut 3 aja untuk tambahan. Yang pertama kritik dari strukturalisme. Nanti sekitar tahun 50-60 lahir aliran namanya strukturalisme. Kalau strukturalisme mengkritisi positioningnya. Kalau humanisme itu kan manusia jadi raja. Kalau strukturalisme tidak begitu. Manusia itu hanya satu elemen dari satu struktur besar, alam semesta. Manusia dia tidak mungkin jadi raja, wong dia juga butuh lingkungan sekelilingnya kok. Jadi manusia itu kan karena tarian-tarian sekelilingnya. Kamu jadi apa, posisimu sebagai apa, itu kan tergantung lingkungan sekelilingmu. Gara-gara struktur. Jadi penentunya bukan kamu kok di atas itu, tapi kamu di tengah-tengah struktur. Nah itu kritiknya strukturalisme. Ya nanti insya Allah akan ada sesi tersendiri tentang yang namanya strukturalisme. Tapi yang jelas strukturalisme mengkritik humanisme yang memposisikan manusia sebagai raja. Tidak begitu. Manusia tidak mungkin lepas dari alam semesta, dari lingkungan, termasuk dari dunia sosialnya. Ada tarikan-tarikan relasi. Itu strukturalisme. Kritik yang kedua, humanisme barat yang rasional, yang luar biasa, itu jatuhnya kok malah jadi kolonialisme dan totalitarianisme ya. Barat itu dengan humanismenya loh kok akhirnya malah pergi kemana-mana jajah. Itu dikritik secara historis. Kalau tadi kritik dari segi struktur, sekarang secara historis kok jadi gitu. Terus jadi totaliter. Totaliter itu semua mau diatur versi barat. Gitu loh. Humanis itu bagus, tapi kok terus kategori humanis atau tidak humanis yang bikin barat terus dipaksakan ke yang lain. Yang baik menurut barat, tapi terus dianggapnya semua harus ikut kayak gini baru disebut baik. Itu namanya totaliter. Beradab, tidak beradab, orang beradab itu orang yang gini. Terus begitu masuk ke dunia timur, nah itu timur masih primitif, masih kayak gitu. Etnosentrisisme. Cuma yang jadi sentralnya Eropa, menganggap dirinya lebih besar, lebih beradab, lebih rasional, lebih manusiawi dibandingkan yang lain. Terus yang lain dipaksa untuk seperti dirinya, bahkan lewat jalan namanya imperialisme, kolonialisme. Loh kok jadi gitu? Jadi kolonial dan totaliter. Itu dari segi sejarahnya. Yang terakhir, ini nanti kritiknya postmodern. Namanya, lah kok subjek jadi pusat? Harusnya tidak begitu. Ada decentering subjek. Subjek itu jangan dipusatkan. Kalau dipusatkan nanti jadi totaliter. Jadi yang pertama coba dilihat. Nah, manusia itu tidak bisa dia ada di tengah. Manusia itu sifatnya dialektis dengan lingkungan sekelilingnya. Dan tidak bisa dibakukan yang ini manusiawi, yang itu tidak manusiawi. Setiap lokal, setiap daerah, bahkan setiap orang punya parameter sendiri-sendiri tentang potensinya, tentang mana manusiawi, tidak manusiawi, mana baik, mana buruk, bahkan mana benar, mana salah. Kadang-kadang setiap orang, setiap lokal punya parameter yang beda-beda. Maka kalau subjek dijadikan pusat dengan logika humanisme, yang terjadi ya nanti kayak barat hari ini jadi totaliter. Jadi memaksakan ke orang lain, ini loh yang baik, yang lain salah semua. Nah, itu kritiknya postmodern sebenarnya. Dan manusia itu tidak bisa hanya dilihat dari aspek akal dan rasionya saja. Manusia itu kompleks. Otonomi manusia tidak semata-mata lewat rasionya seperti yang dilakukan barat. Kita punya naluri, kita punya nurani, macam-macam banyak.
Tidak bisa direduksi hanya pada rasio saja. Ada peradaban yang dibangun atas dasar intuisi, atas dasar naluri, bahkan atas dasar kitab suci banyak. Tidak harus pakai akal. Akal itu hanya satu skrup kecil dalam diri manusia dibalik semua potensinya yang lain. Ini kritiknya postmodern. Jadi ada kritik sejarah, kritik postmodern, ada kritik yang pertama dari strukturalisme terhadap humanisme. Tapi betapapun ya dia jasanya besar. Karena ada humanisme lah kamu kenal hari ini ada HAM, ada PBB, ada lembaga-lembaga internasional. Itu kan karena orang merasa bahwa ada karakter kemanusiaan yang sama, yang itu harus dilindungi. Ya meskipun tetap ada kelemahan-kelemahannya. Karena betapapun ya ini kan produknya manusia. Makanya untuk memahami humanisme, hati-hati dalam dua kutubnya. Yang pertama, dalam aspek bahwa dia melindungi manusia dari penindasan, dari hegemoni, dari diskriminasi, dari penghalang untuk pemenuhan fitrahnya, maka dia sangat luar biasa. Humanisme harus kita dukung. Itu aspek pertama. Tapi di sisi ketiga, karena dia kan ada ismenya tuh. Kalau isme itu ideologi. Kalau ideologi kadang-kadang jatuh pada totalitarian. Kata-kata ismenya juga kamu harus hati-hati. Karena kadang-kadang ini jadi jebakan. Maunya menghindarkan orang dari hegemoni, nanti jangan-jangan jatuh pada hegemoni yang baru. Maka kalau kamu bahas humanisme, hati-hati pada dua aspek ini. Ya sama sih ketika kamu bahas HAM, ketika kamu bahas civil society, ketika kamu bahas keadilan, ketika kamu bahas tema-tema sosial, itu biasanya dua kutub ini biasanya idealnya bagus, tapi ada jebakannya. Kayak humanisme itu secara ideal bagus, tapi ada jebakan ideologisnya. Jadi kita harus hati-hati. Oke, nah ini ada kata mutiara dari Bertrand Russell. Kunci hidup itu satu: remember your humanity and forget the rest. Kamu boleh melupakan apa saja, pelajaranmu, mata kuliahmu, temanmu, nomor teleponmu kamu lupa, tidak apa-apa. Tapi satu yang nggak boleh kamu lupa, gimana caranya jadi manusia. Itu aja. Ingat-ingat gimana caranya jadi manusia. Kalau jadi manusia aja nggak bisa, yo kamu harus belajar lagi. Yang pertama-tama belajarlah jadi manusia. Remember your humanity and forget the rest. Kalau kamu sudah bisa jadi manusia, yang lain mesti ngikut. Jadi muslim pun muslim yang manusiawi, jadi mahasiswa ya mahasiswa yang manusiawi, jadi anak kos ya jadi anak kos yang manusiawi. Patokannya satu: remember your humanity. Kalau di barat yang namanya humanisme, organisasi apapun, lembaga apapun biasanya pakai simbol itu, yang kayak huruf H ada kepalanya itu. Itu simbol humanisme universal. Dipakai di mana-mana. Happy human. Maksudnya apa? Manusia itu hiduplah sekarang dan di sini, nikmatilah harimu hari ini. Happy human. Gambarnya seperti itu. Kalau kamu lagi surfing ketemu gambar itu sebenarnya simbol humanisme. Happy human. Lembaga apapun biasanya yang memperjuangkan humanisme pakai simbol ini sampai hari ini. Jadi kalau kamu mau bikin lembaga semacam itu, ya jangan lupakan simbol itu. Tinggal kamu kasih tulisan di bawahnya, Majelis Jenderal Sudirman, Humanisme MJS. Nah itu di bawahnya, atasnya gambar itu. Nanti kamu diakui secara internasional sebagai lembaga humanis. Oke, saya kira itu ya. Sudah sampai jam 10 kurang 5 menit. Ada tanggapan? Alhamdulillah, nggak ada. Sudah malam. Minggu depan kita akan ketemu Machiavelli di session filsafat modern.
Oke, alhamdulillah saya akhiri sekian. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.